Selamat malam teman-teman. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari _cipo tentang Abang sharing untuk fitur firewall raw. Jika sudah buat 10 sampai 15 baris config untuk tangkap IP tujuan berdasarkan port atau konten, jadi ngaruh ke speed test uploadnya turun jauh. Apakah emang seperti itu atau config-nya yang kurang pas? Untuk menangkap IP tujuan baiknya menggunakan raw apa filter rules. Makasih Om Abang. Terus mau tanya dari B4, mau tanya kalau mau nambahin port game di Mikrotik itu di bagian mangle atau raw ya, di menu firewall. Nah teman-teman, menu firewall raw ini sebenarnya menu yang cukup membantu bagi kita untuk melakukan tugas-tugas tertentu di Mikrotik. Tetapi meskipun raw ini kabarnya adalah fitur yang enteng, tetapi juga memiliki downside. Apa itu? Nah, raw ini perbedaannya dengan mangle adalah jika mangle bisa membaca koneksi dan paket, raw ini hanya membaca paket data saja. Nah, karena bukan membaca satu rangkaian koneksi, maka setiap rule dari raw, seandainya di sini ada 10 rule, maka 1 sampai 10 itu akan dibaca semua, dan yang dibaca bukan satu rangkaian koneksi. Kalau dalam satu rangkaian koneksi misalnya ada 10 paket, berarti di dalam pengecekan satu rule itu akan dicek semuanya dari paket pertama hingga paket yang ke-10. Tetapi pada mangle, kalau kita menggunakan mark connection, itu yang akan dibaca adalah koneksinya. Kemudian untuk chain matcher-nya di firewall raw itu hanya ada 2, hanya ada pre-routing dan juga output, yang mana kalau kita menggunakan pre-routing berarti setiap koneksi yang masuk atau input dan juga koneksi yang melewati router atau forward itu juga akan dicek kembali. Kemudian downside berikutnya lagi dari raw adalah kalau kita mau melakukan config untuk menangkap IP tujuan berdasarkan port atau konten, itu juga akan lebih berat. Kenapa? Karena raw membaca setiap paket, bukan koneksi. Kemudian untuk penandaan berdasarkan konten itu juga cukup berat. Apalagi kalau misalnya disimpan, IP-nya itu disimpan ke dalam address list. Untuk menyimpan IP ke dalam address list itu Mikrotik juga menggunakan resource yang cukup berat. Nah, sudah pengecekannya per paket bukan per koneksi, lalu harus mengecek konten dan juga mengecek address list atau input ke dalam address list, ya betapa beratnya begitu bagi Mikrotik untuk melakukan itu. Nah, kalau diulang-ulang terus ya semakin berat bebannya bagi Mikrotik. Nah, kalau saran saya, jika teman-teman tetap ingin menggunakan raw, rule-nya harus ditambah agar
address yang sudah masuk ke address list di sini, ke bagian firewall address list, itu tidak dicek ulang di dalam route. Caranya ya dalam rule ini, kalau address listnya sudah ada, ya tinggal teman-teman tambahkan aja di source address list atau destination address list, supaya tidak ditambahkan terus-menerus ke dalam firewall address list itu. Nah, kemudian berhubung raw ini membaca per paket data dan chainnya cuma output dan pre-routing, maka sebaiknya dipilah-pilah dengan betul rule mana yang cukup menggunakan mangle saja atau yang memang terpaksa harus menggunakan raw. Contohnya untuk pemblokiran akses masuk ke dalam router misalnya. Nah, itu pakai raw bagus karena langsung actionnya langsung kita drop saja selesai. Nggak perlu pengolahan lebih lanjut lagi. Raw ini sebenarnya adalah fasilitas dari router OS Mikrotik yang enteng. Tetapi kalau kita salah dalam melakukan setting, dalam menentukan tindakan-tindakan apa yang akan diambil oleh router OS Mikrotik, maka malah bisa jadi sebaliknya, bisa makin berat. Karena itu tadi pengecekannya per paket dan diulang terus-menerus. Kalau mau nambahin port game untuk membaca konten, saran saya sebaiknya di mangle. Kenapa? Karena prosesnya akan lebih ringan daripada di raw. Kemudian pertanyaan dari Multi Elektrik nanya juga Om, kalau pisah traffic enakan pakai raw atau mangle doang? Dari Niki Karata, pisah traffic kalau cuma satu ISP perlu nggak sih? Dan lebih baik pakai raw atau mangle, apa gimana? Nah, untuk pisah traffic, saran saya teman-teman itu pakai mangle saja. Pakai mangle. Kenapa pakai mangle? Karena dari mangle bisa diolah lebih lanjut di dalam queue ataupun di dalam routing. Tergantung teman-teman mau pisah trafficnya itu maksudnya untuk memberikan queue tersendiri antara misalnya traffic game dengan traffic browsing, atau pisah trafficnya itu maksud teman-teman adalah untuk routing. Kalau mau pisah traffic game gitu, mau memberikan queue tertentu untuk traffic game dan browsing, ya teman-teman bisa mark paket di sini. Kalau mau routing, teman-teman bisa mark routing di sini. Nah, kemudian kita cek di raw, ada nggak itu action mark routing dan mark paket. Nah, tidak ada ya teman-teman. Nah, ini hal mendasar yang perlu diperhatikan dari raw. Raw tidak dapat dilakukan untuk melakukan pengolahan lebih lanjut dari paket data yang melewati router. Tidak bisa. Teman-teman mau routing pakai raw, itu ujung-ujungnya nanti juga harus pakai mangle. Daripada pakai dua-duanya, raw dengan mangle, lebih baik langsung ke mangle saja karena prosesnya lebih ringan. Demikian juga untuk
tindakan-tindakan yang lain. Kalau pisah traffic, sebaiknya di manual saja. Saya rasa cukup sekian dari saya. Nanti jika ada update mengenai ilmu mikrotik lagi akan saya share supaya kita semua saling belajar dan menambah wawasan bagi kita semua. Jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, dan juga subscribe jika teman-teman merasa terbantu dengan penjelasan yang saya berikan. Atau teman-teman bisa juga memberikan komentar di YouTube saya. Ajukan pertanyaan, terserah dari teman-teman, pengen dibuatkan tutorial apa, pengen tanya tentang apa, silakan. Kalau saya bisa jawab, akan saya jawab di video-video YouTube saya berikutnya. Terima kasih.